Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para penonton video ini yang dimuliakan Allah. Dalam video ini saya ingin membacakan kitab fikih bab puasa mazhab Syafi'i. Kitab Nihayatuz Zen fi Irsyadil Mubtadin. Ta'lif karangan Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu orang Banten, Al-Jawi, Jawa, Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Min a'yani ulama qarnir rabi' asyar, sebahagian daripada ulama besar pada kurun yang ke-14 Hijriah. Nah, kitab Nihayatuz Zen ini merupakan syarah atau penjelasan atas kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin fil fiqhi, pada masalah fikih atas mazhab Imam Syafi'i. Artinya kitab ini menjelaskan fikih mazhab Syafi'i. Nah, kitab Qurratul Ain atau matan Qurratul Ain bi Muhammadiddin yang dijelaskan oleh kitab ini karya Al-Alim Allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim, amin. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan mereka dan dengan ilmu-ilmu mereka, amin, amin. Berarti kitab ini dapat kita kenal atau dapat kita ketahui merupakan sebuah kitab syarah atau penjelasan atas kitab matan Qurratul Ain. Kitab matan Qurratul Ain adalah kitab matan pada kitab Fathul Mu'in yang dibacakan di kurikulum di pesantren-pesantren atau daerah-daerah yang ada di Nusantara ini. Atau yang ma'ruf, yang lebih populer terkenal adalah kitab I'anatut Talibin. Walaupun yang sebenarnya I'anatut Talibin itu adalah kitab khasyiyah, komentar terhadap kitab Fathul Mu'in yang merupakan syarah penjelasan atas kitab matan Qurratul Ain. Nah, kitab ini salah satu kitab syarah penjelasan atas kitab matan Qurratul Ain. Baik, langsung saja. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena kitab ini ditulis oleh seorang ulama kita di Nusantara ini yang sangat terkenal keilmuannya, karyanya cukup banyak, dan beliau menjadi ulama besar bermukim di Mekah. Jadi di sini saya memilih pertama membaca bab puasa, tidak saya baca bab taharah dulu. Karena ini menjelang bulan puasa, jadi saya memilih bab puasa membacanya sebagai untuk menyambut kedatangan bulan puasa, agar kita nanti di saat bulan puasa kita punya ilmu, ilmu fikih tentang puasa yang cukup ukuran fardhu'in, insyaallah. Maka oleh karena itu para pendengar, para pengikut video channel saya ini, maka tolong harap terus mengikuti agar kajian-kajian tentang fikih
puasa yang saya bacakan nanti di kitab ini sampai selesai, agar bisa selalu dapat menserapkan atau menonton, sehingga punya ada bekal ilmu fikih tentang puasa nanti di bulan puasa. Baik, langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Shaum. Haqiqatuhu syar'an al-imsaku an jami'il muftirati ala wajhin makhsusin. Wa shaumu ramadana fardun bil ijma'i ma'lumun minad dini bid darurati. Fayakfiru jahiluhu illa idza kana jahilan nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama'i aw kana qariba 'ahdin bil islami. Wa man taraka shaumahu li ghairi uzrin min safarin wa mardin ghairi jahidin li wujubihi ka'an qala as-saumu wajibun alayya walakin la asum. Khubisa wa muni'a minat ta'ami wasyarabi naharan litahsila lahu suratus saumi wa huwa ahadu arkanil islamil khamsati wa hiya syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa hiya fil afdaliyati ala hadza tartib. Babus Shaum, bab puasa. Haqiqatuhu syar'an, hakikat puasa, syar'an pada syarak atau pada istilah atau pada agama. Yang dimaksudkan adalah al-imsak, menahan diri, an jami'il muftirati, dari semua yang dapat membatalkan puasa, ala wajhin mahsusin, menahan diri itu ala wajhin, atas wajah atau atas ketentuan, mahsusin, yang khusus. Artinya imsak yang dimaksudkan di sini adalah menurut kaifiyah atau ketentuan fikih puasa nanti yang akan kita kajikan selanjutnya. Wa shaumu Ramadan fardun, puasa Ramadan adalah fardu atau wajib hukumnya. Wajib di sini adalah fardu'in atau wajib'in. Setiap individu muslim wajib berpuasa Ramadan saat bulan puasa Ramadan. Wajib ini bil ijma', dengan ijma' para ulama. Tidak, atau konsensus atau sepakat semua para ulama. Tidak ada satupun yang khilaf, yang berbeda pendapat tentang wajib berpuasa Ramadan. Ma'lumun, yang dapat diketahui, minad dini bid darurati, yang bisa diketahui atau yang dapat diketahui tentang kewajiban puasa ini dalam agama bid darurati, dengan mudah. Oleh karena itu, maka tidak ada satupun orang Islam, umat Islam itu, yang tidak mengetahui bahwa puasa itu wajib. Kecuali orang Islam yang hidupnya jauh dari ulama, ulama tidak sampai kepada mereka, mereka tidak pernah datang kepada ulama, akses internet tidak ada di daerah mereka, itu bisa-bisa saja nanti mereka hidupnya dalam keadaan jahil 100%, tidak tahu tentang ilmu agama Islam. Itu mungkin saja bisa tidak tahu. Nah, dan untuk zaman sekarang saya rasa ini tidak ada lagi orang seperti ini. Tapi tidak bisa juga kita pungkiri. Oleh karena tidak bisa kita pungkiri, maka dalam kitab ini ada dibahas tentang orang-orang seperti ini. Jadi tentang kewajiban puasa Ramadan itu dapat diketahui dalam agama Islam dengan darurah, dengan mudah. Nah, di sini ada diberi catatan kaki. Furida shaumu fi syahri Sya'ban. Puasa difardukan pada bulan Sya'ban rupanya. Fi sanatis saniyah, pada tahun kedua Hijriah.
2 tahun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, baru puasa difardukan. Wa huwa min syara'il qadimah, puasa ini sebahagian daripada syariat-syariat yang qadim, syariat-syariat lama, syariat-syariat para umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bihazil kaifiyah, adapun dengan kaifiyah yang kita pelajari sekarang, yang kita jalani sekarang adalah famin khususiyat hazihi ummah. Maka ini adalah merupakan khususiat atau karakteristik atau kekhususan umat ini. Artinya tidak ada pada umat-umat yang dahulu. Maksudnya begini, kaifiyah berpuasa, ketentuan berpuasa, aturan berpuasa yang diatur dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu adalah merupakan kaifiyah atau khususiat umat ini saja, tidak ada pada umat sebelumnya. Nah, lanjutan matan tadi, oleh karena puasa itu fardu dengan ijma' ulama, fayakfiru jahiduhu, maka kafir atau menjadi kafir orang yang mengingkarinya puasa, yang mengingkari wajib puasa. Jadi kalau ada umat Islam yang mengingkari tidak wajib puasa, maka dia menjadi kafir, keluar dari agama Islam, menjadi status orang kafir. Kendati pun di KTP-nya Islam, tetapi secara agama statusnya jadi kafir. Nah, illa iza kana jahilan, kecuali apabila ia jahil, orang yang jahil yang saya jelaskan tadi sebelum ini. Nah, orang jahil 100% tidak tahu tentang ilmu agama. Nah, dia tidak tahu sehingga dia mengingkari tidak wajib puasa atas dasar kejahilannya. Nah, ini orang ini tidak menjadi kafir, tidak jatuh ke kafir. Nah, tetapi jahil yang ada kriteria, ada ketentuan tertentu. Bukan jahil karena malas menuntut ilmu atau tidak mau mencari guru. Nah, di sini diberi gambar jahilan nasya'a bibadiyatin ba'idatin, yang hidup bibadiyah, di daerah, di negeri atau di desa yang ba'idatin, yang sangat jauh, anil ulama, dari para ulama. Atau ulama tidak pernah datang ke situ, mereka tidak pernah datang ke ulama, akses internet tidak ada di situ, sehingga mereka putus hubungan dengan dakwah, maka orang-orang di situ sehingga statusnya jahil 100% tentang ilmu agama, khususnya tentang hukum-hukum puasa, sehingga mereka di situ tidak berpuasa karena menganggap puasa itu tidak wajib bagi mereka atas kejahilan mereka itu. Nah, orang-orang seperti itu tidak menjadi kafir. Bukan orang seperti itu yang dimasukkan menjadi kafir. Nah, tetapi dalam konteks kita di Nusantara ini, saya rasa untuk zaman sekarang tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak sampai dakwah seperti yang digambarkan dalam kriteria kitab ini. Tetapi kita tidak bisa pungkiri juga, boleh saja ada yang mungkin kita tidak sampai pengetahuan tentang itu. Au kana qariba ahdin bil Islam, atau adalah orang itu masih dekat masa dengan Islam. Artinya mu'alaf yang baru masuk Islam. Masa dia masuk Islam itu belum cukup untuk dia menuntut ilmu, belum cukup untuk dia bisa mengetahui segala persoalan-persoalan masalah hukum Islam, sehingga dia tidak tahu tentang hukum wajib puasa. Sehingga dia tidak berpuasa karena mengingkari wajib puasa. Nah, ini mu'alaf seperti ini tidak menjadi kafir. Wa man taraka shaumahu li ghairi uzrin, atau dan barang siapa meninggalkan puasanya li ghairi uzrin, karena tiada uzur, min safarin wa mardin ghairi jahidin li wujubihi. Barang siapa meninggalkan puasanya karena tiada uzur, dia meninggalkan puasa karena malas, karena dia
tidak ada uzur apa-apa. Bagaimana gambaran uzur? Min safarin wa mardin, seperti dia musafir jauh. Karena dalam musafir jauh itu dalam fikih boleh kita berbuka puasa, tapi wajib mengqadakan kembali nanti. Atau mardin, sakit. Nah, dalam orang sakit bisa sakit, ada kriteria sakitnya nanti. Pokoknya sakit yang berat sehingga dia boleh untuk berbuka puasa tapi wajib mengqadakan kembali. Nah, tidak ada uzur-uzur yang seperti ini tapi dia tidak berpuasa. Nah, ini namanya orang yang meninggal puasa, tidak ada uzur seperti ini. Ghaira jahidin, dia tidak mengingkari liwujubihi, bagi wajib puasa. Nah, misalnya berkata. Nah, berarti misalnya dia berkata, as-shaumu wajibun alayya. Puasa itu wajib atas saya. Walakin la asumu, tapi saya tidak mau berpuasa. Nah, ini gambarannya begini kalau dalam tradisi realita lapangannya. Misalnya ada orang dia tidak mau berpuasa, siang hari dalam bulan Ramadan dia makan, dia minum kopi di kedai kopi misalnya, sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita tanya pada dia tahu kok puasa wajib bagi dia, tapi dia tetap tidak puasa. Nah, ini orang-orang seperti ini dimaksudkan. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, khubisa, dipenjara, maka oleh karena itu pemerintah atau orang-orang yang diberi wewenang seperti polisi, Satpol PP, WH dan lain yang punya wewenang ini berkewajiban mengontrol, memeriksa masyarakatnya untuk melihat mencari siapa yang tidak berpuasa. Kalau kedapatan ada orang yang tidak berpuasa, maka ditangkap dan dipenjara. Ini begini gambaran yang diberikan dalam kitab ini. Khubisa, di penjara. Wa muni'a minat ta'ami, dan dicegah daripada makan dan minum. Naharan, pada siang hari. Artinya ditangkap, dipenjara, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai terbenam matahari. Nah, maka jangan hanya saja kalau ada karyawan-karyawan PNS yang tidak masuk kerja itu dicari, ditangkap, tapi dalam hal-hal seperti ini juga sebenarnya sama prakteknya. Dicari, dilihat di mana ada orang-orang yang tidak berpuasa umat Islam, itu ditangkap, dipenjara dan ditahan beri makan sampai terbenam matahari, nanti baru dilepaskan kembali. Nah, ini seperti kalau ini ada terjadi di suatu daerah, maka ini sangat indah nampaknya, sangat aman dan sangat besar rahmat dan ridha Allah bagi daerah tersebut, saya rasa. Nah, kenapa tidak diberi makan dan minum pada siang hari itu? Litahsila lahu suratus shaum, supaya hasil bagi mereka itu, bagi orang yang tidak puasa itu, suratus shaum, bentuk puasa. Artinya supaya mereka juga merasakan puasa walaupun mereka tidak berpuasa. Itu. Wa huwa akhadu arkanil Islamil khamsati. Puasa itu salah satu rukun Islam yang 5. Apa saja rukun Islam yang 5? Wahia, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Jadi ini penting nih saya tekankan. Bersaksi bahwa la ilaha, tidak ada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Tuhan Allah, Tuhan yang punya sifat wajib 20, mustahil 20, sifatnya 1. Itu dinafikan, tidak ada jenis Tuhan disembah dengan sebenarnya, lalu diisbatkan illallah, kecuali Allah. Nah, oleh karena itu dalam berzikir kalimah tauhid la ilaha illallah itu tidak boleh putus. Karena mengingat pengertian ini. Jadi setelah dinafikan lalu diisbat terus. Seperti kita katakan, tidak ada dalam ruang kelas satupun kecuali hanya satu siswa. Nah, seperti itu juga. Jadi kita bersaksi tidak ada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi juga sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Yang kedua, wa iqamus sholatu, menegakkan salat, mendirikan salat 5 waktu sehari. Kalau ada orang tidak mendirikan salat, berarti dia menggugurkan rukun Islam. Yang kedua, wa ita'uz zakati, menunaikan zakat, membayar zakat.
Kalau sudah sampai kewajiban berzakat, sudah berkewajiban membayar zakat, maka itu harus membayar zakat. Kalau tidak mau membayar zakat, berarti dia menggugurkan rukun Islam yang ketiga. Wasaumu Ramadan, dan yang keempat berpuasa Ramadan. Nah ini yang kita kajikan. Maka kalau ada orang yang tidak berpuasa Ramadan di bulan puasa Ramadan, berarti dia tidak menunaikan rukun Islam yang keempat. Wal hajjul baiti, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau ke Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu kepadanya berjalan. Artinya siapa saja yang mampu menunaikan ibadah haji, maka dia itu berkewajiban melakukan ibadah haji untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal dia sudah mampu melaksanakan ibadah haji, maka dia berarti tidak mau melaksanakan rukun Islam yang kelima. Lain ceritanya kalau orang yang belum mampu. Wahia fi afdaliyati ala hadza tertib, dan rukun Islam yang kita baca barusan itu mengenai atau tentang kelebihannya, tentang keafdalannya. Yang mana yang lebih afdal dari 5 itu adalah menurut tertib urutan nomornya dalam hadis. Nah, di sini disebut wahia dan rukun Islam 5 tadi fi afdaliyati, pada masalah keafdalannya. Yang mana? Ala hadza tertib, maka adalah atas ini tertib. Ini tertib yang barusan saya baca, yaitu berarti yang paling afdal syahadah, mengucap 2 kalimat syahadah. Yang kedua, mengerjakan salat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, menunaikan haji. Begitu urutan keafdalannya. Mungkin dan untuk video ini cukup di sini saja dulu, karena ini sebagai pengantar atau mukadimah atau pembuka tentang fikih puasa. Dan di video selanjutnya insyaAllah saya akan membacakan nanti teori atau hukum-hukum atau materi tentang fikih puasa. Nanti kita mulai dari sebab-sebab wajib puasa. Baik para penonton yang dimuliakan Allah, siapa saja ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi atau mau memperbaiki dengan cara yang baik, silakan di komentar di bawah. Insyaallah yang bisa saya jawab, yang bisa, dan yang perlu saya perbaiki akan saya perbaiki di video selanjutnya. Mungkin hanya di sini dulu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.